Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna Ningsih di materi pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk aspek yang ketiga, yaitu energi dan perubahannya untuk bagian yang ketiga. Kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas energi selanjutnya, yaitu tentang energi panas atau thermal. Energi panas terbagi dua, yaitu energi panas yang tersimpan pada sebuah benda dan energi panas yang dipindahkan ke benda lain atau kalor. Contoh energi panas yang paling besar dan penting adalah matahari. Energi matahari juga bisa membuat air menguap dan melakukan siklus untuk membuat hujan, serta masih banyak yang lainnya. Contoh lainnya adalah panel surya. Ini digunakan untuk menyerap energi yang dihasilkan panas matahari. Selain matahari, bumi juga menyediakan energi panas yang bisa kita manfaatkan. Misalnya panas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Lanjut kita ke perpindahan kalor. Cara perpindahan kalor yaitu ada tiga, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu merupakan perpindahan kalor pada zat padat. Dalam skala mikroskopis, konduksi terjadi karena satu partikel atau atom atau molekul bergerak cepat dan bergetar berinteraksi dengan atom-atom atau molekul-molekul tetangga. Dari interaksi tersebut, maka kalor dapat berpindah dari satu partikel ke partikel yang lain. Nah, untuk persamaan konduksi itu adalah diperoleh dari persamaan berikut, yaitu H sama dengan K kali A kali delta T dibagi dengan L. Di mana H itu adalah kecepatan perpindahan kalor, K itu adalah konduktivitas termal bahan, A adalah luas penampang bahan, delta T itu adalah perbedaan suhu antar titik perpindahan kalor, dan L adalah panjang penghantar. Berikut adalah contoh soal untuk perpindahan kalor secara konduksi. Sebuah ruangan dengan pendingin ruang atau ber-AC memiliki jendela dengan ukuran 2,0 m dan 1,75 m dan tebalnya 3,2 mm. Jika suhu pada permukaan dalam kaca 25 derajat Celcius dan suhu pada permukaan luar kaca 31 derajat Celcius, tentukan laju konduksi kalor yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa A adalah luas. Jadi tinggal kita hitung 2,0 meter dikalikan 1,75 meter itu diperoleh angka 3,2 meter persegi. Kemudian untuk panjang penghantarnya di sini adalah 3,2 mm. Sehingga itu sama aja dengan dikonversikan ke meter 3,2 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Dan nilai K-nya atau konduktivitas termalnya adalah 0,8 watt per meter Kelvin. Terus untuk perubahan suhunya adalah 31 derajat Celcius dikurangi dengan 25 derajat Celcius sehingga diperoleh perubahan suhu 6 derajat Celcius. Nah, di sini yang mau kita cari adalah kecepatan perpindahan kalornya. Nilai H sama dengan K kali A kali delta T dibagi dengan L. Angka-angka yang tadi sudah diketahui kita masukkan sesuai dengan persamaan sehingga diperoleh kecepatan perpindahan kalor atau H-nya adalah 5250 watt. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu perpindahan kedua, konveksi. Konveksi merupakan bentuk dominan perpindahan kalor pada zat yang berwujud cair dan gas.
Perpindahan secara konveksi terjadi karena adanya gerakan fluida yang berbeda massa jenis. Konveksi dapat dibedakan menjadi konveksi alamiah dan konveksi paksa. Persamaan perpindahan panas secara konveksi dapat dituliskan sebagai berikut. H sama dengan H kalikan delta kalikan A kalikan delta T. Di mana H itu adalah H yang kecil ini adalah koefisien konveksi. A itu adalah luas penampang atau aliran konveksinya. T itu adalah perpindahan suhu aliran. Lanjut kita ke radiasi. Radiasi merupakan salah satu mekanisme perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui suatu zat perantara. Sebagai contoh, panas matahari dapat mencapai ke bumi dengan mekanisme radiasi, sehingga mampu melewati ruang hampa. Berdasarkan hukum dari Stephen Boltzmann, persamaan radiasi dapat dituliskan sebagai berikut. H sama dengan E kali tau kalikan A kalikan T pangkat 4. Di mana H itu adalah kecepatan perpindahan panas secara radiasi, tau adalah koefisien Stephen Boltzmann, nilainya 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, E itu adalah emisivitas bahan, nilainya kisaran dari 0 sampai dengan 1. Tergantung warna bahannya. Terus kemudian yang A adalah luas permukaan bahan, itu meter persegi. T itu suhu benda, harus dinyatakan dalam Kelvin. Kita lanjut ke energi berikutnya, yaitu energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Energi kimia juga merupakan sumber energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya adalah pengolahan karbohidrat oleh enzim-enzim yang ada di tubuh kita. Energi selanjutnya yaitu energi nuklir. Manusia juga menciptakan sumber energi lain yang cukup berbahaya, yaitu melalui radioaktif dari uranium dan plutonium. Biasanya kita mengenal energi ini dengan nama energi nuklir. Memang energi nuklir dapat menghasilkan tenaga yang besar melalui reaksi inti, baik reaksi fisi atau pemisahan maupun reaksi fusi atau penggabungan. Tetapi diperlukan tenaga ahli dan perlengkapan yang memadai untuk menstabilkan reaksinya sebelum bisa menggunakan tenaganya. Karena jika kita nanti salah penanganannya, maka uranium atau plutonium ini bisa meledak dengan sangat dahsyat. Lanjut ke energi selanjutnya, yaitu energi cahaya. Sama dengan namanya, energi cahaya merupakan energi yang menghasilkan cahaya. Bukan cahaya ilahi tentunya ya. Contohnya itu lampu, lilin, senter, bahkan matahari. Selain merupakan sumber energi panas, juga menghasilkan cahaya. Cahaya pada matahari digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk menopang kehidupan. Lanjut kita ke energi bunyi. Yang terakhir, energi bunyi yang menghasilkan sumber bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari partikel-partikel udara yang berada di sekitar sumber bunyi. Setiap terjadinya getaran pada suatu benda pasti akan menimbulkan bunyi. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan akan terdengar oleh telinga kita. Semakin kuat getaran yang dihasilkan oleh benda tersebut, maka akan semakin besar energi yang dihasilkan. Contohnya, saat kita memukul lonceng dengan keras, maka getaran yang dihasilkan pun akan besar, sehingga otomatis bunyi yang dihasilkan juga akan keras. Lanjut kita ke sumber bunyi ya. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan energi. Energi yang diperoleh oleh sumber bunyi
Sampai dengan saat ini, sumber energi yang banyak digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah minyak bumi dan gas. Padahal banyak sumber energi lain yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk transportasi, untuk pembangkit tenaga listrik, dan industri adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Keberadaan sumber energi tidak terbarukan ini semakin lama akan semakin menipis sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru agar manusia beralih memanfaatkan sumber energi yang terbarukan. Sumber energi yang terbarukan belum banyak dilirik tersebut. Sumber energi terbarukan yang pernah dikembangkan adalah biogas, berasal dari kotoran ternak. Sumber energi yang berasal dari panas matahari, angin, dan air mengalir. Meskipun saat ini juga sudah ada yang mengembangkan biogas berasal dari sampah biologis. Dengan berkembangnya teknologi, diharapkan akan muncul sumber-sumber energi lain yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup manusia, seperti memanfaatkan energi biomasa, pemanfaatan ombak atau gelombang laut sebagai pembangkit listrik tenaga alternatif. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan lebih luas daripada daratannya, atau mungkin energi lain dengan memanfaatkan panas bumi dari gunung berapi. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan juga masih dapat dioptimalkan. Energi matahari dapat dimanfaatkan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, prinsip pemanasan langsung dilakukan dengan cara sinar matahari diarahkan untuk memanaskan benda yang dijadikan sebagai medium secara langsung. Namun jika cara ini dilakukan secara konvensional, maka hasilnya tidak akan optimal. Agar mendapatkan hasil yang optimal berupa suhu yang lebih tinggi, maka diperlukan alat yang disebut kolektor atau pengumpul panas. Kemudian cara yang kedua adalah konversi surya termis elektris atau KSTE. Dalam penerapannya memerlukan beberapa perangkat tambahan, yaitu konsentrator optik yang digunakan untuk menyerap energi yang dikumpulkan dan mesin konvensional untuk pembangkit listrik. Yang ketiga adalah konversi energi fotovoltaik atau KEP, yaitu mengubah pancaran energi matahari menjadi arus searah dan memanfaatkan lapisan-lapisan tipis dari silikon bahan semikonduktor lain. Tujuannya adalah agar energi sinar matahari dapat langsung dikonversikan menjadi energi listrik. Demikian keseluruhan materi tentang energi dan perubahannya yang dapat Ibu sampaikan. Atas perhatiannya, Ibu mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.